Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Apa yang akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh menemukan diri kita yang sebenarnya? Pikiran-pikiran yang sungguh berasal dari dalam diri kita, pakaian yang kita pakai sungguh-sungguh pilihan kita, cara kita berbicara, cara berpikir kita, keinginan-keinginan kita, pekerjaan, status kita, sungguh-sungguh dari dalam. Bukan karena tuntutan orang atau harapan masyarakat. Apakah benar bahwa kita hidup sepenuhnya mengalir dari diri kita yang asli? Atau pekerjaan kita itu sebetulnya adalah harapan orang tua? Atau harapan masyarakat? Bukan sungguh-sungguh yang kita mau kerjakan. Apakah benar keinginan-keinginan kita itu mengalir dari dalam diri atau sesuatu yang sebetulnya dimasukkan oleh masyarakat, oleh orang tua? Kalau kita sungguh-sungguh meneliti dan kemudian melepaskan semua yang tidak sungguh-sungguh berasal dari dalam diri, apa yang tinggal? Jangan-jangan kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh menjalani hidup yang memang berasal dari dalam diri. Kita tidak sepenuhnya menginginkan hal itu. Pakaian yang kita pakai, jangan-jangan itu harapan dari masyarakat, harapan dari produsen yang terus-menerus memberikan iklan, sehingga kemudian tanpa sadar kita merasa itulah yang baik untuk saya. Tidak sungguh-sungguh merupakan pilihan sendiri yang dari dalam. Tetapi bisa jadi juga cita-cita kita, itu harapan masyarakat, bukan sungguh-sungguh yang kita inginkan. Kegiatan-kegiatan kita, sebetulnya itu juga adalah tekanan dari masyarakat. Wajarnya harus begitu. Kalau seperti itu, kemudian hidup kita itu penuh dengan jadwal, tetapi kemudian kosong di dalam hati. Penuh tapi kosong. Karena sebetulnya yang kita lakukan itu adalah harapan orang lain, bukan apa yang sungguh-sungguh menggembirakan hati kita. Beranikah kita sungguh-sungguh hidup dan menghayati hidup ini, bukan sekedar menjadi manajer atas kehidupan ini. Sungguh-sungguh menjalankan apa yang saya inginkan. Inilah hidup saya. Bukan mengatur supaya semua jalan dengan baik dan akhirnya selesai dengan baik. Lalu habis itu sudah lelah yang tinggal. Pernahkah kita memikirkan bahwa saya sungguh-sungguh menghayati hidup ini dengan penuh kesadaran dan kehadiran? Saya menghendakinya, saya menikmati hidup ini, saya mensyukurinya, karena hidup ini adalah pilihan saya, harapan saya, mimpi saya. Atau sebetulnya mimpi-mimpi saya pun adalah mimpinya orang lain, mimpinya pasangan saya, mimpinya anak-anak saya. Kalau seperti itu kemudian kita hanya akan lelah melakukan banyak hal, tetapi kosong, hampa, kesepian. Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang sederhana. Sering terjadi juga kepada orang yang pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi di masyarakat, tetapi sepenuh hidupnya berisi kegiatan yang terus-menerus tidak ada hentinya, yang akhirnya kemudian yang sisa hanya kelelahan. Hidup tidak sungguh-sungguh terasa penuh dan utuh, tetapi kosong meskipun banyak kegiatan. Lalu yang terjadi adalah
kehampaan, kesepian, tidak dimengerti. Banyak hal yang sebetulnya adalah kerinduan terdalam dari diri kita, tetapi tidak bisa terungkap karena tertutupi oleh harapan masyarakat, keinginan menyenangkan orang lain, dan kemudian menjalani hidup tidak sungguh-sungguh kehidupan yang saya impikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh bisa mengenali apa yang kita rindukan? Salah satu tokoh psikologis mengatakan kepada kita bahwa cobalah selalu mulai dengan keheningan, setengah jam, dan kemudian biarkan apa saja muncul, termasuk yang memalukan menurut kita. Toh itu diri kita sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Kita jujur dengan keinginan diri sendiri. Kita jujur dengan apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita tidak perlu menyangkalnya. Karena sebetulnya justru itu yang asli dari kita, bukan dari egoisme. Ego biasanya akan mengatakan kalau kita menginginkan sesuatu yang sungguh-sungguh kita inginkan, ego seringkali mengecilkan kita. Kamu tidak akan bisa seperti itu. Kamu tidak cukup baik untuk itu. Karena ego memang sebetulnya tidak sungguh-sungguh mampu menerima dan mengakui keinginan terdalam diri kita. Karena kemudian ego sendiri akan runtuh karena kita tidak lagi digerakkan oleh ego, tetapi keinginan terdalam yang selama ini terpendam. Maka hening dan biarkan itu muncul. Lalu pilih sungguh-sungguh yang berasal dari dalam. Ketika kemudian ego pun merasa jangan, kamu tidak cukup baik untuk itu terlalu besar. Jangan. Coba wujudkan itu. Dan itulah sebetulnya yang menjadi kerinduan terdalam Anda. Kalau Anda pernah melakukan hal itu adalah kekuatan besar yang tidak bisa di-stop oleh ego, oleh pandangan orang, oleh konfirmasi dari siapapun juga. Latihan ini sebetulnya latihan supaya kita mengenal keinginan-keinginan diri, dorongan-dorongan bawah sadar, yang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, tetap menggerakkan kita. Karena itu ada di bawah sadar seperti magma yang hidup dan terus bergerak. Suatu ketika akan meletus, meledak keluar, dan itu tidak akan terbendung lagi. Karena pada suatu ketika apapun posisi kita, keadaan kita tidak bisa terus-menerus hidup dengan menjalankan harapan orang lain. Memakai pakaian yang sebetulnya untuk membuat orang lain terkesan. Bukan sungguh-sungguh apa yang kita miliki. Tapi memang perlu latihan karena kita sudah terlalu lama hidup untuk perform, bukan sungguh-sungguh truly living. Tuhan Yesus datang supaya kita hidup dalam kepenuhannya, bukan hanya perform, pertunjukan supaya mengesankan orang lain, sehingga kita memilih pakaian apa yang kiranya wajar dan membuat orang lain bisa senang. Kita memilih pekerjaan supaya orang tua kita senang, orang lain senang. Kita mempunyai mimpi-mimpi supaya masyarakat bangga dengan kita. Hidup seperti itu adalah hidup atas dasar harapan, konfirmasi dan validasi dari orang. Padahal orangnya belum tentu memikirkan kita. Maka mari kita lebih masuk ke dalam diri, mengenali apa yang sebetulnya sungguh-sungguh menggerakkan kita. Dan kerinduan-kerinduan yang terdalam itu, yang sungguh berasal dari Tuhan, sejak Tuhan menciptakan kita coba wujudkan. Kita lakukan semua di dalam cinta kasih, demi compassion, demi belas kasih, demi kemuliaan Tuhan. Kita melakukan segalanya bukan karena supaya mendapatkan validasi
diterima dan dihargai, tetapi memang mengalir dari kedalaman diri yang sudah ditanam oleh Tuhan sejak kita diciptakan. Pada waktu itulah kita bisa sungguh hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.